Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam untuk mahasiswa mata kuliah Pancasila. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Next. Yang pertama, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu peraturan perundangan kita ini berbentuk piramidal. Yang paling pucuk dan paling atas adalah Pancasila. Kemudian di bawahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, berikutnya TAP MPR, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan lain-lain peraturan yang ada di bawahnya. Jadi ini hierarkis peraturan perundang-undangan kita. Jadi tidak boleh tempatnya itu dirubah-rubah. Ya, Pancasila berada di puncak. Next, ya. Nih, gambar yang berbentuk piramida di atas menunjukkan bahwa Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Artinya, Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Ya, artinya semua bidang kehidupan yang ada di Indonesia itu harus dijiwai oleh Pancasila. Dengan kata lain, gambar piramida tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Jadi cita-cita hukum Indonesia itu adalah Pancasila. Ya. Jiwa yang ada dalam Pancasila. Next. Jadi fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh perundang-undangan Republik Indonesia harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Jadi isi dan tujuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Kemudian undang-undang itu tetap produk dari rakyat yang notabene wakil rakyat, jadi legislatif yang notabene mereka adalah juga manusia. Terkadang legislasi atau undang-undang ini bertentangan dengan Pancasila. Ya. Kemudian bagaimana upaya kita agar undang-undang ini bisa diluruskan agar itu sesuai dengan Pancasila. Yang pertama adalah bisa dilakukan judicial review. Undang-undang ini dikaji kembali. Ya, otomatis judicial review ini
mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, isinya adalah permohonan bahwa pasal atau undang-undang, khususnya pasal berapa, itu bertentangan dengan Pancasila. Kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memberi keputusan apakah pasal dalam undang-undang tertentu ini memang bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Kemudian upaya yang kedua adalah sebagai rakyat kita punya hak untuk mengeluarkan suara, mengeluarkan pendapat, yaitu dengan apa? Dengan cara demo. Demo itu diperbolehkankah? Dalam Undang-Undang Dasar 45, setiap orang itu punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Salah satu wadah dalam mengeluarkan pendapat itu adalah melakukan demo, asalkan demo yang dilakukan ini berjalan tidak anarkis. Ya. Kemudian kita tahu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berintikan Pancasila mempunyai kedudukan sendiri. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini yang ayat terakhir atau paragraf terakhir ini berisi Pancasila. Kalian buka pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang alinea atau paragraf terakhir adalah bunyi dari Pancasila. Jadi akibat hukum dari kedudukan pembukaan ini adalah memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma dasar tertinggi yang tidak dapat diubah dengan jalan hukum apapun dan melekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang alinea 4 ini kan ada Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah abstrak, merupakan jiwa, jadi tidak boleh dirubah. Tetapi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, yang tadi kan ada hierarkis, Pancasila, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ini kan tidak boleh dirubah dengan jalan apapun. Tetapi perundang-undangan di bawahnya itu boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945